Sebelumnya nih mau tanya, untuk Pandawa Ozora sendiri ini belajar naik motor itu di usia Usia 7 tahun. 7 tahun. Kemudian untuk mulai balapannya itu di usia berapa ya, Pak? Di usia 9 tahun. 9 tahun. Iya. Untuk balapan pertama itu apa ya, Pak? Balapan pertama Oke sahabat Fundo, sekarang balik lagi dengan Bayu dan kita ada di Podcast Otomotif. Di sini saya nggak sendirian, di sini ada seorang pembalap muda masih umur 10 tahun nih ya dari RH57 yaitu Pandawa Ozora dan juga sang ayahanda Arifin. Bapak Arifin ya. Mungkin sebelumnya mau tanya dulu Pak, asalnya dari mana Pak? Saya berasal dari Kepulauan Riau, Batam. Riau Batam ya. Iya. Oke. Nah, ini cukup jauh ya mainnya Pak ya sampai ke tanah Jawa ya Pak. Tapi sebelumnya nih mau tanya, untuk Pandawa Ozora sendiri ini belajar naik motor itu di usia Usia 7 tahun. 7 tahun. Kemudian untuk mulai balapannya itu di usia berapa ya Pak? Di usia 9 tahun. 9 tahun. Iya. Untuk balapan pertama itu apa ya Pak? Balapan pertama waktu itu di Sentul juga sini, Di waktu Sentul. final Motoprix. Motoprik. Iya. Oke. Waktu itu belum bisa start sendiri, masih dipegangin. Oh, masih belum nyampe ya kakinya Iya, ya? Tapi sekarang udah bisa lah ya? Bisa. Nah, waktu balapan pertama mungkin saya mau tanya dari Pandawa deh ya. Kamu waktu balapan pertama itu perasaannya gimana sih? Gimana? Takut. Tapi berhasil finish nggak waktu itu? Berhasil ya. Waktu itu masih belum dapat podium ya Pak ya? Belum dapat, tapi di urutan kelima. Urutan kelima, wah itu ya bagus banget dong. Itu untuk level balapan di awal-awal kayaknya keren banget sih ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa kok Pandawa kepingin jadi pembalap? Karena biar masuk MotoGP. Oh, cita-citanya ke MotoGP ya? Kalau dari saudara ada juga yang pembalap? Ada, kakaknya itu sampai di Asia. Sudah sampai Asia? Ya. Kakaknya ada satu atau dua mungkin? Ada dua. Dua-duanya Satu pembalap. memang dua-duanya pembalap nasional. Nasional. Satu alhamdulillah udah sampai ke Asia Talent waktu itu. Wah, udah sampai Asia Talent, ini cukup jauh ya ternyata ya. Itu startnya sendiri dari tahun berapa ya Pak? Untuk Anak-anaknya yang lain itu? mulai balapan itu kalau yang pertama itu 2016 itu dia juara umum region Sumatera di kategori Rocky. Oke. Terus sekarang kita kembali ke Pandawa deh ya. Mau tanya nih, kalau dari Pandawa sendiri, menurut Pandawa untuk di seri One Prix yang kali ini itu seberapa siapnya sih kamu? Meskipun ya kita tadi sudah selesai, kita udah lihat performamu cukup keren sih ya. Nah, perasaanmu terus targetmu untuk tahun ini itu pengennya kayak gimana sih? Mau juara ya, mau naik podium ya. Nah, terus kalau sebelumnya sendiri motor yang paling gede deh sama Pandawa pernah naikin, karena kan cita-citanya pengen ke MotoGP nih ya. Udah pernah pegang motor sport atau belum? Udah. Udah pernah? Bisa nggak? Cepet. Naik CBR. CBR. Itu emang CBR dari kakaknya apa? Latihan waktu itu? CBR dari ada coach dia. Ada coachnya. Dulu sama Doni Racing School. Oh ikut racing school ya? Iya. Di usia berapa Pak mulai masuk racing school? Baru kemarin. Baru kemarin? Mau One Prix ini. Baru mau One Prix, baru racing school, sebelumnya belum pernah? Sebelumnya belum. Berarti waktu dia jadi balapan pertama kalinya itu dia masih belum di racing school? Waktu itu di Racing School itu terus dibalapkan sama Doni, dicoba untuk ikut balapan di MotoGP. Oh, dicoba ya. Ya. Oh, ya cukup menarik ya. Sebetulnya ceritanya ini cukup inspiratif sih ya. Kalau dari teman-teman ada yang pembalap juga nggak? Ada. Wah, saingan nggak nih apa berteman? Berteman. Nah, ya bagus ya. Dalam sebuah persaingan juga harus ada pertemanan ya. Jangan
buruk-buruk aja, yang baik-baik juga ya. Terus untuk di target kedepannya di usia berapa Pak kira-kira? Ini emang bener mau dicoba nih ke MotoGP nih? Insya Allah nanti mau ikut ada event Ovale Oke. untuk motorsport. Jadi Ovale itu jenjangnya seleksi untuk ke Eropa. Ke Eropa. Itu keren loh ya, kamu bisa ke Eropa nanti. Udah bisa bahasa Inggris belum? Belum bisa. Iya. Terus kalau misalkan nanti di kedepannya nih, kamu udah mulai bisa ke MotoGP nih ya. Kira-kira kepinginnya pegang motor apa? Yamaha. Pengennya Yamaha. Idolanya siapa sih di MotoGP? Marquez. Waduh, keren. Pak, kalau di keluarga sendiri itu ada ini nggak Pak? Mungkin pertentangan dengan Pandawa ini yang usianya cukup dini tapi udah balapan. Selama ini kita sebagai orang tua Support ya. Sebelumnya pernah crash nggak Pak? untuk crash jatuh dia pernah. Pernah ya. Tapi nggak parah kan ya? Nggak parah. Nggak Karena parah. kita ada safety-nya pelindung. Oke. Kamu kapok nggak? Enggak ya. Nggak kapok ya. Sakit nggak? Nggak sakit. Waduh ya ini mental juara kita di masa depan nih ya. Mungkin kayaknya itu aja ya Pak ya. Kita terima kasih juga dan kita pastinya akan terus mensupport pembalap-pembalap muda ini. Semoga di kedepannya juga bisa menjadi calon pembalap masa depan yang bisa membanggakan bagi keluarga dan juga untuk negara ya Pak ya. Amin. Oke, kayaknya untuk Sobat Fundo terima kasih banyak ya sudah melihat untuk podcast kita kali ini di sini barengan dengan Pandawa Osora dan juga sang ayahanda. Kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai sejarah mereka dan semoga di kedepannya mereka bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan juga negara. Baik, saya Bayu pamit undur diri dan juga ada Pandawa dan juga sang ayahanda. Kita pamit, oke? Terima kasih banyak. Kembali. Sampai jumpa di Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oke.